Gion. Kita ketemu lagi di akun PHR Senayan. Ini sekarang gue masih sama di PHR Bintaro. Sekarang ini gue ngundang Mas Rian. Mas Rian ini salah satu penikmat vinil, juga pemain juga, selektor Mas ya. Wih, selektor, DJ selektor. Selekta, lebih tepatnya selekta. Nah ini gue pengen ngulik nih, gue pengen nanya sama Mas Rian. Sejauh ini Mas Rian juga udah beberapa kali main ke PHR Senayan Mas ya? Iya betul. Main di PHR Senayan. Dan akhirnya kenal kan? Ini kenal. Iya. Ini perdana main di PHR Bintaro. Betul. Mas Rian, gue pengen nanya ini Mas. Ya. Biasanya ini pertanyaan umum sih Mas, yang biasa gue tanyain ke narasumber. Kapan lu mulai penasaran sama Piringan Hitam itu? Apa sih Mas? Oke. Kenapa kok bisa suka gitu? Kayaknya awalnya ya, gue suka sama Piringan Hitam tuh kayak karena soundstage kali ya, kualitas suara ya. Itu awal pas gue zaman kuliah, 2014. 2014, oke. Ya kan berawal dari bermain kaset, gue ngerasa kayak anjir kayak gini-gini doang nih gitu kan. Ketemulah senior gitu kan, nyobain nih, dengerin gitu kan. Gue inget banget dulu di setelin Carpenters. Iya. Itu ya masalah Love Lines atau apa ya, dengerin anjir enak banget nih, walaupun equipment seadanya ya gitu. Cuman kayak gue pengen punya nih. Cobalah gitu kan, nabung ya, jajan kita kan nggak seberapa dulu ya pas zaman kuliah, ya udahlah coba. Akhirnya gue beli tuh beberapa vinyl awalnya, masih nyari yang used kan, dan ternyata emang gila sesolid ini suaranya gitu. Sampai akhirnya gue keranjingan, coba gue kulik. Nah, tapi lu sebelumnya nyobain kaset. Berarti emang udah basicnya lu udah ada analog di situ Mas ya? Ada. Biasanya kan orang kan mulai dari CD, kalau nggak langsung ke sekarang kan langsung streaming gitu kan, kalau generasi sekarang nih. Kalau gue malah streaming oke, pasti YouTube segala macam konvensional. Cuman memang kena feel di awal tuh di kaset. Gue suka modelnya, compactnya, terus juga low price kan. Jadi buat diajak jalan juga oke tuh. Cuman tetap akhirnya namanya kita naik juga kan, levelingnya juga kayak vinyl oke nih. Vinyl. Yang bikin beda emang apa sih Mas kalau dibanding sama-sama analog nih sama kaset? Tadi kan lu bilang kaset tuh Mas. Kalau gue sih ngerasain dari desainnya juga udah pasti beda, terus juga kualitas suaranya jauh banget. Terus juga ya keduanya punya sisi yang menurut gue suka juga. Cuman memang kenapa gue bisa jatuh cinta sama si vinyl gitu ya, mungkin karena lebih solid dan apa ya, detailing distorsinya itu yang bikin gue kayak anjir, gue ngerasa kayak ketika didukung dengan equip yang bagus ya, gue ngerasa kayak bener-bener gue nonton live nih. Gue ngerasain banget gimana orang dulu menikmati musik dengan begitu ribetnya, tapi ternyata memang kualitasnya gak bohong gitu. Jadi kayak butuh effort sedikit untuk menikmati Piringan Hitam, tapi gue ngerasa kayak pas gue play dan gue nyantai gitu ya, anjing enak banget, gue sampai satu album gue habis itu enak banget gitu. Akhirnya barulah gue coba menyusuri lagi ke genre mana yang kira-kira enak gitu. Akhirnya main apa aja lah. Apa aja ya. Genrenya kita cobain semuanya. Dari 3 ini, kaset, CD, sama Piringan Hitam. Kalau disuruh milih Mas, apa yang lu pilih? 1. Kaset sih. Kaset ya? Kaset malah. Lu memang lebih ini kaset juga Mas ya? Kenapa tuh Mas? Mungkin itu lebih relate sama kondisi gue saat itu baru pertama kali mencoba bermain analog ya. Itu yang lebih match sama keadaan gue saat itu. Finansial, waktu lebih ekonomis juga kali ya. Betul. Jadi kayak sekarang ya, menemani gue di saat era itu ya, 2014 itu kayak lebih menemani feel gue dalam berproses lah. Jadi compact, terus juga harga juga bersahabat. Kadang juga ketemunya malah kaset-kaset yang cukup langka gitu, dan buat gue kayak oke lah kaset gitu. Kalau apa Piringan Hitam kan pemainnya dengan selekta ya Mas. Kalau kaset hampir sama juga. Sama juga, cuman medianya memang berbeda aja. Terus jauh ini lu koleksi udah banyak loh Mas, Piringan Hitam nih, Piringan Hitam terakhir gue kurasi ya. 400-an? Iya, 400 lah. Sama koleksi di rumah buat jualan segala macam. Udah jualan juga? Ada juga. Nanti bisa promo setelah ini kali. Iya. Sekali ya. Boleh. Nah ini kan di depan gue Mas, kita nih Mas, ini ada apa nih, Idris Muhammad. Idris Muhammad. Nah ini bisa lu ceritain kenapa lu ini Idris Muhammad Mas? Jadi kalau nggak salah ya, yang gue kulik dari Idris Muhammad tuh di saat dulu kan di era 60-an kita lihat funk soul, memang berbau
Rare Groove tuh memang kulit hitam gitu. Di saat itu yang memang rasisme lagi tinggi segala macam, muncullah dia gitu di era 70-an yang memang membawa dia muslim. Dalam pementasannya berbau muslim, pakai gamis, pakai peci, tapi dia mau bawainnya jazz funk. Ya, masih kulturnya kan kental banget tuh di saat yang funk soul segala macam. Dia muncul dengan identiknya apa ya, kita bilang kayak tampilan Habib kali dia dulu kan. Dia drummer kan? Idris Muhammad ini. Idris Muhammad tuh drummer atau vokal ya? Kayak sih drummer nih mas. Jadi drummer. Kalau itu ada Billy Cobham kalau salah kan. Iya, Billy Cobham juga drummer ya kan. Betul. Nah, akhirnya muncul dia, gue kayak wah, jazz funk ini oke banget buat dikulik gitu kan. Karena kalau jazz banget kan kita terlalu santai banget kan. Ketemu yang funk malah kayak groove-nya enak banget. Makanya pas gue coba dengerin album yang Power of Soul, wah anjir enak banget sih. Terus yang gue tahu nih, kalau nggak salah si Idris Muhammad ini juga di bandnya si Bob James ya. Betul. Ini Bob juga ngebantuin Bob James jadi produser juga. Terus ini gue menarik juga sama yang ini nih mas. Gue penasaran sama yang ini. Gimana tuh? Kudu Records ini kan ini bahaya nih Kudu Records ini kayak Grover Washington ya kan? Gue nggak tahu kenapa ya. Oh benar nih mas. Conducted by Bob James ya kan? Ya betul. Jadi gue ngerasa kayak pas gue ngulik jazz funk gitu kan, rootsnya lagi tuh ketemunya di Kudu Records gitu kan. Label-label Kudu tuh hampir rata-rata tuh ngebawain yang Rare Groove. Makanya yang memang berbau jazz funk. Dan pas banget sama genre lu juga mas ya. Buat jadi kayak inspirasi lu juga. Akhirnya gue mencoba ngulik lagi lah lebih dalam kenapa sih Kudu Records. Kita kan tahu lah kalau Blue Note jazznya galak lah artisannya. Nah Kudu Records juga sama gitu. Jadi emang kurasiannya memang benar-benar yang mungkin kita bilang top 10 pada era itu. Pada era itu ya. Jadi gue coba ngulik juga Kudu Records gitu. Oke mas. Terus selanjutnya apa nih mas? Itu ada. Ini ada, sorry mas, gue ambilin. Nah ini gue belum tahu nih mas. Coba mas bisa dijelasin ya. Jadi SOD. Jadi gue kira System of a Down mas. Gue juga awalnya mirip. Bukan. SOAD. Iya. Ini nih gue kalau nggak salah gue hunting waktu itu di tempat loakan gitulah. Iya. Dan gue kira, wih SOD System of Down sama. Gue pikir awalnya gitu ya. Wah apa nih unik banget nih, cuman pas gue lihat lagi kan, wah judulnya nggak ada yang sama kan. Ternyata dia band jatuhnya. Oh ini band juga SOD band, tapi dia progresif. Iya. Di tahun 70-an. Iya, 78. 78 mbak. Lagi kencang-kencangnya. Jadi progresif dia juga bukan progresif rock. Oh bukan. Lebih progresifnya tuh lebih kayak gimana ya kalau funk itu kan. Funkadelic jatuhnya. Funkadelic terus juga jazznya kuat juga, funknya kuat juga, terus juga psychedelic juga ada gitu. Dan gue ini baru banget dapet, tapi buat gue kayak ini enak banget gitu. Jadi 2 bulanan lah gue coba untuk nyari tahu ini ya gitu, kayak siapa sih SOD? Progresifnya funkadelic ya mas. Funkadelic. Dan membernya juga banyak banget nih, dia ber-7. Keroyokan. Pas gue lihat, wah ini nggak main-main, cuman jarang banget gue ngeliat vinilnya. Bahkan kita cari di YouTube pun albumnya jarang. Album yang ini? Beberapa album lah. Beberapa album. Jarang banget yang full gitu. Makanya gue kayak wah penasaran lah sama SOD gitu. Sampai saat ini pun gue belum tahu kepanjangannya apa. SOD. Cuman ini jadi referensi yang oke banget buat gue untuk saat ini. Gitu. Mungkin yang lainnya juga belum tahu kan, bisa juga. SOD bisa didengerin juga. Lebih ke progresif, funkadelic siap. Terus yang terakhir nih mas, serius ini kan ada nih di belakang. Nah ini dia. Nah ini mungkin udah general mas ya, general, tapi penting. Salah satu album terpenting. Masterpiece juga. Masterpiece, setuju. Masterpiece lah. Ini gue Pink Floyd, gue juga pecinta Pink Floyd. Jadi kebetulan gue dapat yang 7 inch yang bahkan lebih langka daripada albumnya. Benar. Iya, dapat early press juga ini, gue dapat yang CBS Records. Ini ada Another Brick in the Wall sama One of My Turns. Jadi 2 track. Ya, emang kebetulan ya. Tapi kan ada 2 parts tuh mas, Another Brick on the Wall. Ada yang part 1 sama 2. Ini yang dua-duanya ada atau? Enggak, ini emang full yang part 2-nya. Part 2-nya? Iya. Berarti part 1. Soalnya kan banyak banget dia kan, kadang suka recycle terus kan. Ini dapetin part 2-nya. Ini rilisan 79. 79. Berarti early press mas ya. Makanya gue dapat sebelum mereka pecah tuh. Iya, kan si Roger Waters sama si David Gilmour-nya. Ini album terakhirnya mereka kan? Betul. Sebelum mereka pecah ya. Makanya pas gue beberapa lah, tapi Duo memang cukup ngena lah di saat menemani masa remaja gue. Wih, masa remaja. Iya, gue remaja kayak gue belum lahir mas. Iya. Awalnya 79 gitu. Iya. Gue belum lahir 79.
dengerin Pink Floyd ya oke banget lah gue dapet yang Seven Inch gitu kan. Band progresif yang terkenal Iya, ya. betul. Selain di samping kayak apa Genesis dan Arson segala macam ya. Yang psychedelic rocknya juga, progresifnya juga apa ya, gak terlalu bikin pusing lah di kepala. Ada kan yang terlalu kayak contoh ya kayak kita lihat Genesis kan juga lumayan kenceng juga kan. Kayak pas gue nih gue jatuh hati sama Pink Floyd ya udah akhirnya gue juga mencoba ngumpulin albumnya kan. Dan kebetulan nih gue dapet yang Seven Inch tuh lumayan juga. Jarang sih yang lebih Seven Inch ini ya. Iya, biasanya betul. format album ya sampai sekarang di masternya juga masih banyak banget kan ratio-nya kan. Benar. Makanya gue dapet yang solidnya Seven Inch sekalian. Pernah lu mainin buat Selecta lu mas? Iya gue pakai juga. Pakai juga ini? Masuk juga. Iya makanya gue. Nah kan lu kan Selecta nih mas. Gue pengen nanya nih setelah ini kan. Saya berikutnya gue pengen nanya lu Selecta. Genre apa sih mas? Lu lebih khusus kemana? Yang kayak lu tadi bilang yang kalau gue tangkap nih mas lebih ke jazz funk soul ya bukan? Iya betul. Kalau gue sih kurasian berawal dari funk soul. Iya funk soul terus. 70s funk soul. Tapi kadang gue nemuin 60-an juga kan. 60-an jadi juga. materi juga kan. Jadi gue dapet funk soul, jazz funk, funkadelic, Groove ya. rare groove lah. Rare groove terus jadi, apa? Gue mix sama Indonesia juga kan. Indonesia kan di era 60-70-an kan jazz funk kita juga cukup oke lah ya. Kalau ke rocksteady gitu enggak? Enggak, kurang. Iya. Berarti kalau lebih ke black music gitu ya. Betul, Tapi yang era 70-an bahkan sampai 60 late ya. Karena kalau nggak tahu ya mungkin karena emang dari awalnya juga udah ketemunya sama funk soul gitu kan. Kayaknya koleksi gini sekali jadi materi kayak satu jalan aja gitu. Walaupun banyak juga sih beberapa gue juga punya collection di luar itu. Cuman nggak deh kayak buat materi gue untuk marketnya ya. Orang-orang sekarang tuh beberapa genre aja yang memang bisa dinikmatin kan. Kadang kalau gue bawain yang terlalu jauh dari umum ya pasar juga orang nggak nyampe juga kadang. Jadi nggak bisa enjoy juga kan nikmatinnya gitu. Jadi gue nyarinya memang yang masih oke untuk apa ya kita buat ngedance gitu. Melantai. Betul. Mas ini kan sekalian lu promosi apa nickname apa stage lu apa mas? Nama panggung lu? Hippie Set. Hippie Set. Tadi lebih yang lu bilang tadi ya. Iya. Dia lebih ke situ. Reguler main? Reguler ya. Alhamdulillah gua biasanya dapat kontrak di M Block. Di M Block? Iya. Itu weekend. per minggu? Iya setiap weekend. Di mananya? Di samping The Majors Makan Cantik. Nama tempatnya Makan Cantik. Nah, Makan Cantik. Kalau pengen ini langsung Makan Cantik. Boleh. Itu ada jamnya mas? Jam berapa? Gue biasanya Hari di Sabtu jam 3 sampai jam 6 sore. Jam 3 sampai jam 6 sore dengan Hippie Set. Hippie Set Mas Rian. Itu ya. Setiap situ mas ya. Iya, setiap Sabtu weekend. jam 3. Iya, kadang kalau nggak Sabtu ya Minggu. Kalau nggak Sabtu Minggu. Jadi switchingnya antara 2 hari itu aja. Misalnya minggu ini Sabtu, minggu depannya Minggu betul. gitu. Karena kan banyak juga beberapa talentnya kan. Pengalaman lo yang paling gokil selama lo jadi Selecta apa sih mas? Paling sampai sekarang nih yang paling parah nih, pecah banget. Apa ya? Kadang gue ngerasa ada juga sih momen yang ketika kayak gue pengen coba bawain track yang ini nih, yang gue underestimate gitu kan sama yang nonton kayak, aduh, tahu nggak sih apa gue? Ternyata pas gue coba play, ternyata singalong semua tuh kayak buat gue kayak, wah anjir seru banget nih gitu kan. Berarti emang kena gitu. Jadi ternyata sampai pas gitu. Pas di lagu apa tuh mas? Pas lo lagi ngeplay apa tuh mas? Lo inget gak? Black Head waktu itu Black kayak Head. Born to Burn. Gue bilang, gue kira mah emang ya udahlah, yang penting anak-anak pada ngangguk joget. Ternyata tahu gitu kan kayak, oh ya udah nggak salah nih gue milih materi ini gitu kan. Jadi kayak wah ternyata diapresiasi gitu kan. Kadang beberapa kurasian gue ternyata memang nyampe feel-nya gitu kan buat teman-teman enjoy jadinya. Itu sih kayak kadang ada juga sih yang memang kayak wah ini terlalu bising nih enggak gitu. Jadi kayak cuman ya tracknya di situ sih. Biasanya kalau lu main mas, ini gue ingat ya mas, biasanya kalau lu main itu di sama per eventnya itu ada satu tematik gitu nggak? Maksudnya kayak misalnya lu nih lebih funk, groove gitu-gitu kan. Jadi teman-teman lu itu juga bawain itu enggak? Atau beda genre, lintas genre gitu? Kebetulan kalau yang di M Block ya itu Makan Cantik itu kurasinya dibedain. Ada yang mainnya disco 80-an, ada yang mainnya funkadelic gitu kan, khusus funkadelic. Ada juga yang mainnya memang ini model-model apa tuh organik Mexican gitu.
zaman percussion gitu. Musik-musik Latin, tapi Meksiko. Iya gitu. Ada juga. Jadi emang beda-beda tuh ngerasainnya tuh. Takutnya kalau kita anggap samalah semua. Iya. Takutnya malah tadi udah di play juga deh ini Iya, gitu kan. jadi ada warnanya betul akhirnya dibedain tuh beberapa talentnya. Oke mas last question ya mas, gue pengen nanya. Buat yang mau mulai dengerin Piringan Hitam sama buat mau mulai nikmatin levelnya kan udah ke arah situ tuh. Gimana mas buat yang newbie nih? Kalau menurut gue ya untuk teman-teman yang baru memulai gitu, pastiin apa yang lo cari tuh apa yang lo suka deh. Penting. Jadi jangan sampai lo beranggapan bahwa bermain piringan hitam itu boros, terus juga sia-sia gue beli mahal-mahal tapi nggak diputar. Nah jadi gue berpikir beli apa yang lo suka dulu deh, apapun artisnya, genrenya, karena menurut gue ketika lo udah ketemu apa yang lo suka gitu ya, effort buat belinya, gue rasa lo akan menikmati terus sih. Karena kan long term gitu. Lo beli saat ini sekian ratus ribu, tapi kan bisa nyampe cucu lo tuh mungkin. Nah benar, buat dengerin juga ya. Iya betul, kayak kita lagi edukasi juga nantinya kan, benar. Durable gitu kan. Jadi jangan pernah berpikir bermain piringan hitam tuh terlalu menguras atau gimana. Kalau lo hobi lo nggak akan mikir ke situ. Dan sesuaikan dengan budget lo juga budget untuk ini membangun equipment audio lo. Karena banyak banget teman-teman yang baru mulai yang sepengalaman gue sharing gitu sama teman yang baru mulai, enak ini atau ini, tapi gue punya duitnya segini. Kembali lagi sama teman-teman, mungkin kalau memang ada budgetnya sekian, cari memang seproper ya betul. Karena gue juga yakin bertahap semuanya akan naik levelnya sampai akhirnya lo menemukan yang adjustment buat equipment yang match sama selera kuping lo. Karena kan ada yang akhir-akhir ini kan gue lihat banyak juga tuh mas yang baru pengen mulai karena dia ngerasa budgetnya ada nih. Betul. Kan banyak nih generasi yang sekarang nih. Terus jadinya serampangan belinya. Terus tiba-tiba ngilang. Itu gimana tuh mas? Kalau lihat kayak gitu? Gue kayak gue ngeliatnya kayak star syndrome kayak aja sih. Iya, kayak nggak konsisten gitu mas, star syndrome ya. Kayak hype. Kayak gue harus punya juga. Tapi nyatanya lo nggak suka juga sebenarnya. Emang harusnya mau ikutin tren aja gitu. Dan jadi harusnya gimana tuh mas? Kalau gue sih mikir kayak kalau yang kayak begitu ya bijaksana aja sih dalam mengelola keuangannya. Karena nggak akan ada habisnya lo ngikutin tren zaman. Dan pilih sesuai lo aja prinsipnya gimana. Yang lo suka, yang lo butuh, lo beli gitu mas ya, kayak lo bilang tadi ya. Karena lo akan capek sendiri akhirnya kalau emang cuman tujuannya biar keren. Kan capek sendiri kalau lo ngikutin semua keadaan market atau pasar yang lo pengen coba itu, akhirnya malah bikin lo muak juga nanti. Ini penting banget nih. Iya, jadi slow aja cari itu kayak gimana ya, kayak lo mengumpulkan beberapa ilmu juga sih. Karena lagu juga bisa sentimental buat personal orangnya. Nggak perlu tiap minggu beli atau nggak perlu ya. Kecuali memang banyak duit gitu. Nah nih mas, ada mungkin sekalian promosi nih mas. Lu setahu gue lu punya coffee shop mas ya? Iya punya, alhamdulillah. Sekalian promosi mas. Ada di mana? Nama tempatnya apa? Oke, alhamdulillah gue juga kebetulan baru banget buka sedikit warung kopi kecil-kecilan di Meruya, Jakarta Barat, di samping kampus Mercu Buana. Samping persis di gang sebelah kampus, Jalan Haji Lebar. Namanya Jelajah Kopi. Konsepnya kecil-kecilan. Itu ada art shopnya, vintage-nya, terus juga ada kopinya, mocktail. Jadi di dalamnya juga kita coba kasih kesan vintage dengan beberapa juga ada piringan hitam, kaset dan boombox. Ya pokoknya berbau musik lah. Itu operasionalnya jam berapa sampai jam berapa, hari apa? Terhitung awal bulan kita sudah beroperasi normal jam 10 sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Iya, jadi buat teman-teman yang masih mobilitas Jakarta, bolehlah kita sharing-sharing di kedai. Seminggu full, 7 hari? Buka terus jam 10 sampai jam 10? Libur hari Minggu. Yeah. Oh, ada hari liburnya? Ada. Ke gereja bagaimana? Enggak. Oh, keren, ke gereja. Enggak juga dong. Oh iya, siap. Tidur aja. Oke mas, ini pembahasan gua dengan Mas Rian, Hippie Chef, dan beliau ini juga punya coffee shop yang tadi udah dikasih tahu, Jelajah mas ya? Iya, Jelajah. DLAJAH. DLAJAH. Itu ada di Instagram juga? Ada. Jelajah Kopi. Jelajah Kopi. Jelajah Kopi. Iya. Jelajah Kopi. Oke, Kak. Mungkin bisa di follow.
Jelajah Kopi. Oke, pembahasan gua sama Mas Rian. Ya. Beliau juga selekta juga Mas ya. Ya. Wih, keren ini. Kalau yang mau invite, wih langsung. Boleh. Maksudnya ada kan Mas? Ada. Di Jelajah Kopi itu Betul, juga ada. Nah, itu bisa. Atau langsung kontak pribadi Instagram saya. Oke Mas, setelah ini jangan kemana-mana dulu Mas. Iya dong. Ini masih ada sesi Iya dong, seru-seruan dong. Mas Rian perform. Oke, nanti gua tunggu Mas, EP set dan live langsung di IG gimana? Mas Boleh, Hendra? boleh. Sip, langsung lagi. Oke, gua tunggu. Thank you, gua Dion dengan Thank you. Mas Rian. Ya. Gua pamit dulu. Dah. Ketemu lagi di PHR Senayan akan berikutnya. Oke.